Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No learning perfect, biar perfect, jalan-jalan dulu. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Oke, kembali lagi di materi di mata kuliah data structure dan algoritma atau algoritma dan struktur data, di mana kali ini kita akan bahas terkait searching ya atau pencarian. Dimana kita sudah belajar sebelumnya terkait pengurutan, dimana nanti juga akan relate atau berhubungan juga dengan materi searching ini. Oke, mungkin langsung saja ya guys. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui dulu bahwa proses mendapatkan atau retrieve ya, mendapatkan informasi berdasarkan kunci tertentu atau key dari sejumlah informasi yang telah disimpan. Jadi kita ketika mau mencari sesuatu itu pasti membutuhkan sebuah kata kunci. Karena untuk membandingkan kan data yang kita cari itu apa dibandingkan dengan data yang berisi atau data-data atau mungkin semua data yang ada. Kunci atau key digunakan untuk melakukan pencarian record yang diinginkan di dalam suatu list misalnya. Dalam prosesnya atau dalam hasilnya proses pencarian ini bisa dalam bentuk single match atau multiple match. Dimana untuk yang single match itu hasilnya dia cuma satu ya, jadi karena memang kata kunci itu memang diperlukan ketika data itu banyak dan nanti kita akan mencari dasarnya pencarian itu apa. Nah, untuk yang single match adalah seperti contoh di sini siapa mahasiswa dengan NIM 01234, maka nanti data yang akan muncul adalah satu saja karena memang NIM di sini kan nggak ada yang sama ya. Sedangkan untuk multiple match itu sebagai contoh di sini siapa saja mahasiswa yang mendapat nilai algoritma dan struktur data lebih besar atau sama dengan 85. Dimana nanti hasil yang muncul atau yang dihasilkan datanya pasti lebih dari satu ya, belum tentu ya, pastinya memungkinkan dia hasilnya lebih dari satu. Karena mungkin dalam suatu kelas atau suatu penilaian yang mendapatkan nilai di atas 85 itu tidak hanya satu saja, bisa lebih dari satu. Makanya dia dikatakan sebagai multiple match. Nah, untuk metode searching sendiri terdapat dua metode. Yang pertama adalah sequential search dan yang kedua adalah binary search. Kita akan pelajari satu-satu guys. Nah, yang pertama adalah sequential search, merupakan teknik yang sederhana dan langsung dapat digunakan pada struktur data baik pada array atau list. Jadi langsung aja bisa dilakukan tanpa adanya pre-processing ya. Atau pre-processing itu adalah sesuatu teknik atau mungkin suatu proses yang dilakukan sebelum proses yang sebenarnya itu dilakukan. Nah, pencarian data secara urut mulai dari data pertama sampai kunci yang dicari ditemukan atau sampai seluruh data telah dicari dan tidak ditemukan. Jadi memang di sini kita lihat datanya kita cari satu-satu gitu ya. Yang pertama dicek sama ada nggak, data kedua ada nggak, data ketiga ada nggak, dan seterusnya sampai semua data itu dicek atau sampai data itu ditemukan. Dan tentunya di sini bisa dilakukan pada data yang tidak terurut ya. Kita nggak harus melakukan pengurutan data terlebih dahulu untuk melakukan proses pencarian dengan metode sequential search ini. Nah, di sini untuk sequential search juga disebut sebagai linear search ya, atau metode pencarian beruntun. Karena kita nyari satu-satu gitu ya. Dimana kekurangannya adalah tentunya tidak efisien untuk data yang besar atau list yang besar. Misalnya 100.000 data misalnya. Dimana suatu teknik pencarian data yang akan menelusuri tiap elemen satu persatu. Jadi ngeceknya satu-satu dari awal sampai akhir atau sampai dia ketemu. Walaupun data awalnya kita bisa melakukan pencarian tanpa harus mengurutkan terlebih dahulu. Tapi ya kekurangannya itu tidak efektif. Untuk algoritmanya urutannya adalah yang pertama menginputkan data yang dicari, terus akan dibandingkan satu-satu ya, mulai dari data pertama sampai data ke N atau data terakhir. Jika ada data yang sama dengan X atau dengan data yang kita cari, maka nanti kita bisa mencetak pesan atau bahkan langsung mencetak datanya ketemu di indeks keberapa. Jika tidak, ya nanti akan muncul, artinya kok jika tidak itu pasti dia akan melakukan pencarian terus sampai ketemu, misalnya pada akhir data dia tidak ketemu, maka nanti akan muncul informasi bahwa data tidak ditemukan, di mana telah melalui rangkaian pencarian ke semua data. Tentunya pasti akan memakan banyak waktu, apalagi dengan data yang sangat banyak. Nah, untuk ilustrasinya sequential search di sini, misalnya di sini ada terdapat data 8, 10, 6, minus 2, ya kan, dan seterusnya. Nah, di sini ada indeksnya ya guys, 0,
1, 2, 3, dan seterusnya. Ingat, indeks mulai dari 0. Nah, kemudian program akan meminta data yang akan kita cari. Misalnya kita pengen nyari ini datanya adalah 6. Kita pengen nyari data 6 di dalam data ini. Untuk sequential search, ingat kita akan mencocokkan itu satu-satu ya. Misalnya dari kiri. Data pertama dicek. Kita tadi mencari data 6 ya. Terus dibandingkan 6 sama 8 sama nggak? Oh, nggak sama. Tidak, berarti ya tidak ditemukan. Lanjut geser lagi. 10 sama nggak? Sama 6. Enggak, beda. Tidak, berarti ya. Lanjut lagi. 6. Nah, ternyata 6 ditemukan di sini. Dimana pencarian ke-6, data ke-6, dia ditemukan dimana indeksnya adalah 2. Maka nanti akan muncul ada atau ditemukan pada indeks kedua. Nah, di sini 6 berada di indeks kedua. Jika sampai data terakhir misalnya tidak ditemukan, misalnya di sini tidak ada data 6 nih ya. Otomatis nanti akan muncul data misalnya atau informasi bahwa data yang dicari tidak ada. Tentunya setelah melakukan pencarian ke semuanya. Ini datanya dikit guys, kalau banyak ya makin lama lagi. Nah, di sini ada yang namanya best sama worst case ya. Jadi kasus terbaik dan juga kasus terburuk. Kasus terbaiknya misalnya kalau data yang dicari itu ada di bagian depan di indeks pertama. Ya, dia begitu mencocokkan pertama dia langsung ketemu. Makanya cepat sekali ya. Tapi kita juga perlu pikirkan bahwa misalnya data yang dicari itu yang ada di paling belakang atau bahkan nggak ada. Maka itu adalah kasus terburuknya. Misalnya contoh di sini kalau ada data 5, 6, 9 dan seterusnya, best case-nya berarti data yang dicari adalah 5, dia di depan. Maka cepat sekali. Kalau data yang dicari 4, lama. Atau bahkan data yang dicari tidak ada, ya akan lama juga. Gitu. Nah, selanjutnya binary search. Di sini pencarian data dimulai dari pertengahan data yang telah terurut. Ada kata-kata terurut. Jadi sebelum melakukan proses pencarian, kita ada yang namanya pre-processing, yaitu mengurutkan data terlebih dahulu. Jika kunci pencarian lebih kecil daripada kunci posisi tengah, maka kurangi lingkup pencarian pada separuh data yang pertama. Nanti kita lihat ilustrasinya guys untuk lebih jelas. Nah, begitu juga sebaliknya, jika kunci pencarian lebih besar daripada kunci tengah, maka pencarian ke separuh data kedua yang dilakukan. Dimana teknik binary search hanya dapat digunakan pada sorted array atau data yang tentunya yang sudah terurut terlebih dahulu. Untuk binary search lebih cepat dari sequential search, nanti kita bisa lihat untuk perbandingan ya. Teknik pencarian data dibagi menjadi 2 bagian untuk setiap kali proses pencarian. Data awal harus dalam kondisi terurut, sehingga harus dilakukan proses pengurutan lebih dahulu. Untuk mencari posisi tengah, kita bisa menggunakan panjang ataupun posisi awal ditambah posisi akhir ya, indeksnya terus dibagi 2. Maka akan ketemu nilai tengahnya atau indeks tengahnya. Algoritmanya data diambil dari posisi 1 sampai ke N, kemudian cari posisi tengahnya dengan rumus yang tadi, kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah. Apabila sama atau lebih kecil atau lebih besar, nanti tinggal pilih ya, nanti tinggal mengikuti aja. Jika datanya sama berarti langsung ketemu kan. Kalau misalnya datanya lebih besar berarti kita lakukan lagi untuk separuh yang lebih atau yang kanan gitu ya. Misalnya jika lebih besar maka ulangi langkah 2 dengan posisi awal adalah posisi tengah plus 1. Jika lebih kecil maka menggunakan atau mengulangi langkah 2 dengan posisi akhir adalah posisi tengah min 1. Nanti kita akan lihat ilustrasinya guys. Begitu seterusnya sampai data ditemukan. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya dari data ini ya 3, 9 sampai ke 35 di sini kita pengen mencari data yaitu 23. Maka yang pertama kita tentunya harus mencari nilai tengah atau middle-nya ya. Jadi rumusnya yang pertama, indeks pertama ditambah indeks terakhir dibagi 2. Ini 0,8 ya. Jadi totalnya 8 bagi 2 adalah 4. Maka kita akan mengetahui bahwa kita langsung membelah ya. Jadi mencari data tengahnya yaitu pada indeks keempat yaitu datanya 15. Kita cek 15 yang dicari bukan 23 kan beda kan berarti. Nah, kita ketahui bahwa 23 ini kan lebih besar daripada 15. Maka selanjutnya kita akan mencari di posisi yang sini guys, yang kanan, sisi kanan. Karena kan 23 nggak mungkin berada di sisi kiri, orang 23 itu lebih besar dari 15 kan. Nah, selanjutnya kita menentukan lagi nilai tengah dari sisanya ini. Dimana tadi rumusnya ketika kita sudah mencari seperti ini, maka nilai awalnya yaitu kalau dia lebih besar berarti nilai tengah plus 1. Berarti yang ada di sini. Ini sebagai nilai awalnya. Yaitu indeks kelima ya, sorry. Di sini berarti first-nya middle atau tengah-tengah ditambah 1, yaitu yang awalnya 4 tambah 1 jadi 5. Nah, ini awalnya, ini akhirnya. Tinggal ditambah nih guys, 15
5 ditambah 8, yaitu terus dibagi 2 ya, 13 kan, dibagi 2, 6,5 ya, kita bisa ambil 6 atau 7 juga nggak masalah sih, karena kita tetap sama aja. Bisa menggunakan pembulatan ke bawah. Nah, selanjutnya kita langsung ke 6 ya guys. Nah, kebetulan di 6 ini dia langsung ketemu guys, 23 ada di posisi indeks ke-6 di middle tadi ya, karena 3 sama dengan M atau middle sama dengan middle, maka outputnya atau informasi yang kita dapat bahwa data ditemukan di indeks ke 6 masuk ketemu. Jadi cuman cukup tadi 2 kali guys, 2 kali pencarian langsung ketemu. Jadi cepet banget, kita bisa lebih efektif karena kita mencari di posisi atau area yang sebenarnya ya, seharusnya. Karena nggak mungkin kan kita nyari segini. Sebenarnya kalau datanya 1000 berarti nanti ketika yang posisi awal perbandingan tadi kita sudah langsung memfilter setengah datanya sendiri. Misalnya nih nilai tengahnya kan 500 ya, anggap aja dari 1000 data atau indeksnya, berarti nanti kalau datanya itu lebih besar daripada data yang kita cari di nilai tengahnya itu, berarti kita sudah langsung memfilter atau membuang data yang setengahnya di mana 0 sampai indeks ke 500 atau ke 499 yang datanya tadi itu. Jadi lebih cepat guys. Nah, di sini juga kita mengenal juga yang namanya best case dan worst case untuk kasus searching ini, di mana best case-nya jika data yang dicari terletak di posisi tengah ya. Terus untuk worst case-nya atau data terburuknya jika data yang dicari tidak ditemukan. Kalau nggak ketemu kan pasti dia nyari terus ya. Tapi tentunya walaupun seperti itu, setiap kali pencarian ya, satu iterasi gitu, dia langsung membagi 2 data atau beban pencariannya itu langsung tinggal setengah data. Karena tadi setiap kali pencarian dia langsung membagi 2 dan seterusnya. Nah, itu untuk sedikit algoritma pencarian. Nah, sebenarnya untuk teman-teman ketika mau menggunakan pencarian bisa menggunakan fungsi-fungsi sih. Misalnya dalam Pandas data frame kita juga bisa memanfaatkan fungsi. Sebagai contoh di sini kita bisa lihat ada data 4 data ya, mulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, di mana masing-masing data memiliki kolom ya, code, name, price, stock. Nah, di sini kita bisa memfilter ya, atau bisa mencari data dengan cara kita bisa memanfaatkan filter. Di sini ada variabel filter. Ini variabelnya bebas mau diisi apa aja. Saya yang kita filter, kita pengen nyari data yang atau menampilkan data yang namanya candy aja. Maka tinggal kita tuliskan df. Df ini data ini ya, data variabelnya. Name ini nama kolomnya, jangan lupa pakai petik, sama dengan candy pakai petik juga karena dia merupakan string ya guys. Terus tinggal di assign ya, df where filter. Kita mencari data di df di mana filternya adalah namanya candy. Maka nanti dia akan muncul di sini, yang muncul hanya yang candy saja. Atau misalnya yang tadi yang multiple ya guys, multiple match filter 2 di sini, df stock lebih besar sama dengan 80 ya kan, maka yang akan muncul yang stoknya lebih dari 80 atau lebih besar sama dengan ya berarti 80 ikut, itu yang di sini sampo sama si candy. Nah, muncul 2 guys, yang lainnya nah. Atau bisa kita gunakan seperti ini untuk menghilangkan datanan sekalian ya. Kita bisa menggunakan df dalam kurung df stock yang lebih besar sama dengan 80. Jadi kita sudah tidak menggunakan var lagi. Jadi langsung aja df stock lebih besar atau sama dengan 80. Maka nanti data yang tidak memenuhi dia akan tidak ditampilkan. Bahkan dalam bentuk none pun tidak ditampilkan. Atau ini juga kita bisa mencari barang dengan harga tertinggi. Logikanya berarti df dalam kurung df price yang data df yang harganya sama dengan df price max. Jadi sebelumnya di sini price max ini kan kita cari yang harganya tertinggi. Harga tertinggi kan candy ini ya. Berarti kan yang price-nya max atau harganya tertinggi itu adalah yang 2000. Nah, kita cari data dari data df yang harganya sama dengan 2000. Ya. Oh sorry, price ya, yang price yang sini ya. Sorry. Price berarti dia yang sampo ya. Ini stok ini ya. Jadi yang 8000 di sini. Jadi kita cari data df yang harganya sama dengan 8000 karena 8000 adalah harga maksimal, price maksimal. Maka di sini kita lihat datanya adalah sampo. Jadi seperti itu teman-teman, kita bisa melakukan itu untuk memfilter ya, untuk mencari data. Kita pengen cari data berdasarkan kata kunci tertentu. Jadi misalnya yang namanya tadi candy, atau kita bisa mencari yang harganya itu
lebih besar dari 8 atau sama dengan 80, atau ini kita bisa yang nyari dengan harga yang lebih atau harga yang maksimal. Kalau misalnya teman-teman langsung cari DF Price Max, nanti yang muncul ke teman-teman hanyalah price-nya saja, yaitu 8.000 saja, tidak menampilkan semua datanya. Maka diperlukan seperti ini untuk menampilkan semua datanya, ya, semua kolomnya. DF price, data dari DF yang price-nya itu sama dengan price maksimal. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu untuk materi searching yang kali ini. Semoga nanti teman-teman bisa lebih memahami dan nanti juga bisa dipraktekkan di praktikum ya guys. Dan sedikit ini gambaran keindahan Pulau Derawang. Kemarin saya di sini sekitar 5 hari menginap di cottage di atas air ya guys. Itu keren banget. Semoga nanti teman-teman bisa ada kesempatan, ada rezeki bisa main ke Pulau Derawang. Oke, mungkin itu. Jangan lupa buat subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga like, komen, dan share ke teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen, jalan-jalan.